Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Anak-anak sekalian yang soleh, Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Khususnya pada hari ini kita akan belajar pembelajaran 4 dan 5 saja. Halaman 70, pembelajaran 5. Apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Nah, sekarang ayo membaca. Pada halaman 70, teks berjudul Harimau Masuk Desa, Warga Cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran, seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Kenapa ya? Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja ini mengakibatkan habitat hewan di hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan-makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Nah, itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga? Atau justru warga desa Badung ya yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Nah, manusia dikarunia akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Halaman 71, di sini terdapat tabel yang mengemukakan alasan orang berburu. Lalu kalian diminta mengisi pendapat kalian di sini. Nah, berdasarkan pertanyaan yang ada di sebelah kiri. Yang pertama, setujukah kamu dengan alasan tersebut? Alasan apa ya? Alasan berburu dijadikan pakaian, dan seterusnya. Lalu, dampak bagi lingkungannya apa? Dampak bagi orang lain? Lalu, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Tuliskan saranmu. Halaman 72, ayo berlatih. Nah, berbicara tentang hewan, di sebuah kebun binatang terdapat 2 ekor gajah. Gajah jantan tingginya 3,1/6 meter, sedangkan gajah betina tingginya 2,4/5 meter. Berat gajah jantan 4,3/5 ton, sedangkan berat gajah betina 3,4/6 ton. Lalu pertanyaannya, berat total gajah jantan dan betina. Caranya adalah kita taksir ya pecahan campuran berikut dengan kita bandingkan pembilang dan penyebutnya. Nah, untuk 4 langsung kita salin saja ya. Nanti kita tambahkan dengan hasil taksiran pecahan 3/5. Lalu pembilang itu langsung kita salin karena yang kita bagi adalah penyebutnya. 5 dibagi 2 tidak bisa, jadi kita turunkan ke bilangan terdekat yang bisa dibagi 2. Misalnya 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2, dengan 3 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Lalu kita bandingkan ya. Ternyata
pembilang lebih besar daripada penyebut. Jika pembilang lebih besar daripada penyebut, maka hasil taksirannya adalah 1. Nah, lalu kita tambahkan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka beratnya atau taksiran berat gajah jantan adalah 5 ton. Sedangkan berat gajah betina adalah 3, 4 per 6 ton. Nah, 3-nya kita salin, nanti kita tambahkan dengan hasil taksiran 4 per 6. 4 sebagai pembilang langsung kita salin juga. Yang kita bagi adalah penyebutnya. Dengan kita bagi 2, sama dengan 3. Nah, ternyata 4 sebagai pembilang itu lebih besar dari 3 sebagai penyebut. Karena lebih besar, maka hasil taksirannya adalah 1. Sehingga 3 kita tambah 1 sama dengan 4. Jadi, taksiran berat gajah betina adalah 4 ton. Nah, kita jawab pertanyaan yang pertama. Berat total gajah jantan dan betina. Karena berat total gajah berarti kita tambah berat gajah jantan ditambah berat gajah betina. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Halaman 73. Nah, sekarang giliran kalian ya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang serupa. 1. Siti mempunyai 2 pita dengan panjang berturut-turut 4/5 meter dan 2, 3/4 meter. Hitunglah taksiran panjang pita Siti. Nah, untuk menjawab taksiran pecahan seperti ini, kita sudah belajar ya sebelumnya. Nah, coba kalian ingat-ingat lagi. Masih bisa nggak mengerjakannya? Nomor 2. Siti mempunyai tali panjangnya 3, 1/5 meter dan 2, 4/5 meter. Siti memberikan talinya 2, 1/5 meter kepada Lani. Hitunglah taksiran sisa tali Siti. Nah, sekarang pembelajaran 5 halaman 76. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat hidup yang berbeda loh? Yuk kita cari tahu. Sekarang kita amati terlebih dahulu hewan-hewan di bawah ini. Nah, apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Tuliskan jawabanmu pada kolom yang telah disediakan. Nah, apa sih itu tempat atau karakteristik tempat hidup hewan? Nah, misalnya kita berikan contoh cicak. Nah, cicak itu hidupnya di darat atau di air? Nah, kalian tulis. Kalau misalkan hidupnya di darat, kalian tulis hidupnya di darat. Lalu kalian jelaskan tempat persisnya di mana. Misalnya di rumah orang, misalnya di dinding-dinding, dan seterusnya. Jadi kalian jelaskan ya secara rinci tempat hidupnya. Bukan sekedar kalian tulis tempat hidupnya ada di air atau di darat. Tapi kalian jelaskan juga karakteristik tempat hidupnya. Ciri-ciri tempat hidupnya itu apa saja. Nah, di sini ada ayam, ada bebek, ada kucing, dan ada ikan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang karakteristik hewan, nah kalau ini kita belajar tentang karakteristik tempat hidup hewan, lalu kalian mempelajari secara mandiri karakteristik hewan itu sendiri pada halaman 78. Berikut rangkuman tugas yang harus kalian kerjakan ya. Halaman 71 pembelajaran 4, mengisi tabel tentang pendapatmu terhadap alasan orang lain melakukan perburuan. Halaman 73 pembelajaran 4, menaksir pecahan campuran. Halaman 76 pembelajaran 5, mengisi tabel tentang karakteristik tempat hidup hewan. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada anak-anak sekalian untuk mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari negeri kita tercinta ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.